Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Al-Fatihah wa sallallahu ala hadratil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli bait al-kiram. Thumma ila hadratil Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Syekh Ahmad bin Al-Tasawwi. وما إلى الرجل وجسد شيء في حسن زمزم وسوجان لما سيما الرواية ثم إلى أروان ويحسب بن بكر بن بصار بن أفضل المسلمين وسماه الدخول المسجد عبد الرحمن بن محمد بن عبد السلام بن أبي علي ثم إلى أروان عبد الرحمن بن شيخ سلم أخرج من رسول الله تبريز بن أبي هريرة نبي بن عبد المبين ثم إلى أروان والدنا جابر بن عبد المبين Majadiran kurang berganti bersari majadiran bersari aman dan kaitannya majadiran nabi wajib dan nabi kasih majadiran Muhammad nabi Muhammad dan Muhammad sore kurang wajib mazuriyat majami ثم إلى مشايخنا مشايخنا مشايخكم ووالدينا ووالديكم وأمتنا أمتكم وعن جميع من أمر مسجد بيت الرحمن سابقنا وحيكنا جميعا المسلمات وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ونمت أن ولدك الشيخ بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan kudrah dan iradahnya kita masih sama-sama diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nikmat iman, Islam, sehat serta panjang umur. Mudah-mudahan dengan berantara nikmat ini Allah senantiasa berikan kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan segala urusan-urusan kita dan mengabulkan hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan alam Sayyidil Arabi wal Ajam Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Melanjutkan dalam kajian tafsir sebelumnya, masih dalam surat Al-Bayyinah, dalam ayat yang kelima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintah para ahlul kitab dan para orang musyrik fi kitabaihim, di dalam dua kitabnya ahlul kitab, At-Taurat wal Injil, yaitu kitab Taurat wal Injil, illa liya'budu, kecuali untuk menyembah Allah akan Allah, ayya'budu, yaitu menyembah siapa? Yahudi, hu akan Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina, yang mana melaksanakan ibadah tersebut dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan orang-orang yang memurnikan lahu karena Allah, ad-dina akan agama, minasyirki dari kemusyrikan, hunafa'a orang-orang yang lurus, orang-orang yang condong, orang-orang yang lurus, ay mustaqimina, yaitu orang-orang yang lurus, ala dini Ibrahim, atas agamanya Nabi Ibrahim, wa dini Muhammadin, dan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yuqimu, dan mendirikan as-salata akan salat, wa yu'tu, dan menunaikan az-zakata akan zakat, wa dzalika, dan hal demikian itu dinul qayyimati, agama yang lurus.
Setelah sebelumnya sama-sama kita membahas bahwasanya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka dan juga orang-orang ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani-nya, mereka terpisah-pisah. Kelompok mereka, sebagian dari mereka masuk ke dalam agama Islam, sebagian daripada mereka keluar daripada ajaran yang ada dalam kitab mereka. Dan selanjutnya wama umiru, mereka tidak diperintah apapun. Hakikatnya dalam dua kitab mereka, orang Yahudi dan orang yang Nasrani, kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kitab Taurat dan Injil sama sekali tidak mengajarkan, sama sekali tidak mengemukakan dalam dua kitab tersebut untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan Nabi Allah Isa alaihissalam oleh orang-orang Nasrani sebagai Tuhannya, menjadikan Nabi Allah Uzair alaihissalam menjadi Tuhan daripada orang-orang Yahudi. Makanya dalam surat Fatihah itu di akhirnya kita meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Dalam tafsirannya, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Nasrani. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Yang sesat itu dalam tafsiran dikatakan adalah al-Yahudi. Jadi saat kita membaca suratul Fatihah, kita meminta agama ini dalam agama yang lurus, bukan jalannya orang Yahudi dan juga bukan jalannya orang Nasrani. Karena orang Nasrani hakikatnya di dalam kitab Injil mereka tertulis tentang agama yang benar-benar lurus, dan juga tertulis tentang sifat-sifat Nabi kita. Nanti kalau lahir Nabi kita, mereka diperintah untuk beriman kepada Allah. Begitu juga dalam kitab sebelumnya, itu kitab Taurat. Orang-orang Yahudi, kaum Bani Israelnya, diajarkan dalam kitab mereka untuk benar-benar menyembah Allah, untuk benar-benar mengesahkan Allah. Dan di sana juga tertulis ketika nanti Nabi akhir zaman itu keluar, Nabi akhir zaman itu lahir dan telah diutus, mereka juga diperintah untuk beriman kepada Nabi akhir zaman tersebut. Nyatanya ketika Nabi kita sudah diutus pada umur 40 tahunnya, mereka dengan hasutnya, mereka dengan kebenciannya, mereka dengan enggannya mengikuti daripada kitab mereka sendiri, yaitu ialah kitab Taurat dan Injil. Mereka telah mengingkari ajaran Allah itu sendiri yang ada dalam kitab mereka. Mereka malah tidak mengimani apa yang difirmankan Allah dalam kitab-kitab mereka. Jadi yang pertama, mereka itu diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah. Dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala jelas, yaitu ialah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga diperintah di dalam salah satu pelajaran tauhid kita, yaitu memahami tentang masalah esa ini. Esanya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya satu atau tunggal dalam zatnya, tapi juga tunggal dalam sifatnya, tunggal dalam perbuatannya. Karena orang hanya memahami bahasa esa itu hanya terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala saja, tidak memahami tentang esaknya dalam sifat, esaknya dalam perbuatan. Diajarkan oleh para ulama memahami esaknya Allah dalam zat, ialah bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbentuk seperti zatnya kita, seperti tubuhnya kita. Karena tubuhnya kita, zatnya kita tersusun dari darah, dari tulang, dari tangan, dari kaki. Zatnya Allah tidak tersusun seperti tubuhnya kita. Itu namanya kamut mutasil. Ada lagi kamut fasil, yaitu adalah zatnya Allah memang tidak berbilang. Hanya ada satu Allah, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat ataupun lebih. Itu zat esaknya Allah dalam zat.
Ada lagi esanya Allah dalam sifat. Esanya Allah dalam sifat pun sama dibagi dua. Ada yang muttasil, yaitu ialah sifatnya Allah tidak berbilang dalam setiap sifat yang Allah miliki. Allah punya sifat wujud, wujudnya satu. Allah punya sifat kidam, kidamnya satu. Allah punya sifat kudroh, kudrohnya satu. Dan semua sifat tidak berbilang. Dan juga tidak ada sifat manusia atau sifat makhluk yang menyamai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang terakhir adalah esanya Allah dalam perbuatan. Ini hanya satu, artinya segala apapun yang ada di alam semesta ini, perbuatannya itu hanya perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada perbuatannya makhluk, gak ada ciptaannya makhluk. Dari menciptakan alam semesta, bahkan menciptakan kita, bahkan juga yang terkait dengan perbuatan-perbuatan kita. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi bukan hanya menciptakan kita, Allah juga menciptakan perbuatan kita sampai bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa melaksanakan segala macam kebaikan. Itu tidak lepas yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seandainya ada seseorang yang mengatakan dalam hidupnya, saya bisa sholat karena saya menggerakkan tubuh saya, karena saya yang menciptakan kekuatan itu pada tubuh saya, dalam ilmu tauhid bisa dikatakan sebagai orang kafir, karena telah menafikan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dicontohkan oleh para ulama bahwasanya seandainya seseorang itu tangannya terluka oleh pisau dan dia katakan bahwasanya luka itu yang melukai adalah pisau itu, maka bisa jatuh ke dalam kekufuran. Atau yang mengatakan seperti ini, dia luka karena Allah menciptakan kekuatan pada pisau sehingga dia terluka, itu bisa jatuh munafik. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang sampai saat ini memahaminya bagaimana? Allah yang menciptakan luka itu besertaan dengan pisau yang menggores kulit itu. Tetap yang menciptakan luka itu adalah Allah. Ataupun kita terbakar jarinya sebab api yang menyentuh kita. Ketika kita katakan bahwa yang membakar tangan kita, jari kita adalah api, maka bisa jatuh ke dalam kekafiran. Kalau kita katakan bahwa Allah menciptakan kekuatan pada api sehingga bisa membakar tangan kita, bisa jatuh munafik. Bagaimana kita menyikapinya? Yang menciptakan luka bakar itu adalah Allah, besertaan dengan api yang saat itu menyentuh tangan kita. Ya, maka dengan hal ini, apakah ada api itu menyentuh sesuatu tidak terbakar? Bisa. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam, ya enggak, dibakar oleh api, tapi enggak panas, melainkan dingin. Ataupun yang menciptakan kenyang kita, kalau kita katakan makanan itu yang mengenyangkan kita, bisa jatuh ke dalam kekafiran, karena sudah menafikan perbuatannya Allah. Yang menciptakan kenyang siapa? Allah, besertaan dengan makanan yang saat itu masuk ke dalam perut kita. Apakah ada orang itu nggak makan bisa kenyang? Ada. Contohnya Ashabul Kahfi, ya 300 tahun lebih. Ya beliau berada dalam tetap beliau selalu dalam keadaan kenyangnya. Bicara logika, mereka sudah wafat. Lebih dari seminggu saja tidak kena air bisa wafat. Tetap segala perbuatan yang menciptakan di alam semesta ini adalah Allah. Dengan memahami ini, akhirnya tidak akan timbul ujub dalam diri kita. Tidak akan timbul bangga dalam diri kita dalam melaksanakan ibadah. Ketika kita sedekah, kita yakin yang menciptakan itu adalah Allah. Kita bisa sholat malam, kita bisa baca Quran, kita bisa tahajud, bahkan sampai kita bisa baca Quran saat ini. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dengan pemahaman seperti ini, apakah kita seperti orang Jabariyah yang memahami bahwa segala perbuatan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sangkut kitanya, tanpa ada sangkut pautnya manusia? Atau seperti orang Qadariyah yang memahami bahwa segala perbuatan itu manusia yang menciptakan? Kita bukan Jabariyah, kita bukan Qadariyah. Kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana memahami segala perbuatan yang kita lakukan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kekuatan kepada kita. Akan tetapi Allah masih memberikan hak kepada kita untuk memilih. Dan dengan pilihan itu Allah memberikan pahala ataupun dosa. Contoh kecil seperti ini. Tadi sebelum maghrib pas adzan, kita dikasih dua pilihan sama Allah, antara berangkat sholat jamaah atau tidak. Nyatanya kita pilih saat itu kita berangkat sholat jamaah. Kehendak itu kita arahkan untuk berangkat sholat jamaah. Maka kehendak itu kita yang menciptakan. Keinginan itu kita yang menciptakan. Adapun jalannya kita ke masjid, kekuatan yang Allah berikan kepada kita berangkat ke masjid, yang menciptakan adalah Allah. Atau kita contohkan kepada bentuk maksiat. Suatu saat ada minuman yang memabukkan di hadapan kita. Itu kita dikasih pilihan oleh Allah antara meminumnya atau tidak. Nah, kehendak untuk meminum, kita itu punya hak untuk meminum. Kemudian kehendak untuk meninggalkannya, kita pun yang memilih. Seandainya saat itu kehendak kita arahkan untuk meminum, maka Allah letakkan dosa di sana. Adapun minumnya tetap adalah Allah yang menciptakan. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap kita diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih ketaatan atau memilih kepada bentuk maksiat. Sehingga dengan pilihan itu yang kita arahkan, Allah berikan kita pahala atau Allah berikan kepada kita dosa. Karena seandainya semuanya Allah yang menciptakan segala perbuatan kita, tanpa punya hak sedikit pun di dalam diri kita, kita tidak pantas untuk mendapatkan surga. Kita juga tidak pantas untuk masuk ke dalam neraka ketika kita maksiat. Sama seperti boneka. Contoh, saya punya boneka nih. Ya. Boneka itu saya pakaikan pakaian muslim. Pakai peci, ya enggak? Pakai sarung, kemudian pakai koko. Saya gerakin bonekanya. Ya, berangkat bawa uang, itu boneka saya taruh di tangannya. Kemudian uang itu saya berikan kepada orang yang membutuhkan, tapi pakai tangan boneka yang gerakin saya. Apakah boneka itu pantas untuk dapat pujian? Tidak, karena saya yang menggerakkan. Atau seandainya saya punya boneka, bonekanya saya gerakin, taruh gerasnya, sengaja tangannya saya gerakin dan kemudian tangannya saya kenakan gelas sehingga gelasnya pecah. Apakah boneka itu pantas saya marahin? Enggak juga, karena saya yang gerakan. Kalau semua perbuatan itu Allah yang menciptakan, ketika kita buat taat tanpa punya hak sedikit pun dalam diri kita untuk memilih, maka kita nggak pantas dapat pahala. Karena semuanya perbuatannya berjalan adalah Allah. Seandainya juga kita bermaksiat, maka kita juga tidak pantas masuk neraka. Karena yang menggerakkannya tanpa punya hak sedikit pun dalam diri kita untuk memilih, juga tidak, sekali lagi, tidak pantas masuk neraka. Karena kenapa? Allah yang semuanya berkaitan. Nah, kita nih alhamdulillah dari guru kita, orang tua kita bukan orang Jabariyah. Kita juga bukan orang Qadariyah, tapi kita di tengah-tengahnya. Itu orang yang sampai saat ini memegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap Allah yang menciptakan segala perbuatan yang ada dalam diri kita, tapi Allah memberikan hak kepada kita untuk memilih antara kebaikan atau keburukan. Nah, agak buyang memang kalau ngaji tauhidnya enggak. Tapi dengan hal itu akhirnya semakin membuat kita yakin Allah adalah sebenar-benarnya Tuhan kita.
Kalau ada orang mengatakan, saya penting percaya Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak penting belajar tauhid, bohong. Dia bisa percaya Allah karena nggak mungkin kita akan meyakini sesuatu kecuali dengan bukti. Dan bukti-bukti itu akan bisa muncul dalam pelajaran tauhid. Wujud dalilnya ini, qidam dalilnya ini. Sehingga dalam beribadah kita benar-benar Allah adalah sebagai Tuhan kita. Kemudian selanjutnya mukhlishina lahuddin. Itu ialah orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan agama. Bukan hanya sekedar menyembah Allah, mereka diperintah. Bukan hanya sekedar mengesahkan Allah, orang Yahudi dan Nasrani diperintah. Juga dalam beribadah, dalam keadaan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memurnikan dalam melaksanakan ibadah semata-mata buat Allah. Karena berapa banyak daripada orang melaksanakan ibadah tapi tidak mendapatkan sedikit pun pahala karena ingin dapat pujian dari orang. Selain itu mereka diperintah juga apa? Hunafa'a, ya, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata. Orang-orang yang lurus dalam agamanya Nabi Ibrahim, orang-orang yang lurus dalam agamanya Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, mereka malah tidak beriman. Padahal di sana tertulis dalam kitab Taurat dan Injil sekali lagi untuk mengimani Nabi akhir zaman. Wa yuqimus sholata, dan mereka juga diperintah untuk melaksanakan sholat. Wa yutuz zakata, dan mereka juga diperintah untuk menunaikan zakat. Meskipun cara sholatnya itu berbeda dengan kita, tidak 5 waktu sebagaimana yang Allah wajibkan kepada kita, dan juga dalam penunaian zakatnya pun tidak sama dengan kita, tapi mereka juga diperintah untuk sholatnya, diperintah untuk zakatnya. Maka dengan seperti itu, apa yang mereka laksanakan adalah agama yang benar-benar lurus. Ya. Nah, sebaliknya bagi kita yang beriman, ketika kita benar-benar bisa dalam melaksanakan hidup di dunia ini, hanya mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat ketika wajib bagi kita, maka kita benar-benar berada dalam agama yang lurus. Sebaliknya, seandainya dalam hidup kita itu kita mengesahkan Allah, kita beribadah sama Allah, tapi kita tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah, jangan-jangan agama kita bengkok. Karena agama yang lurus adalah ketika ibadah benar-benar bisa ikhlas. Ya, contoh aja seperti habis sholat kita wirid, kita bacanya pelan saja. Timbul dalam hati kita, kok saya diem ini, ya, kok saya nggak ngeluarin suara, samping saya nggak ngedenger nih, dia nggak tahu kalau saya wirid, termasuk ria. Mau kita kerasin suara, mau kita pelanin suara setelah sholat kita baca wirid, kalau emang nggak ada dasar tujuan untuk mendapatkan pujian dari orang, dapat pandangan atau dapat perhatian dari orang, maka itu baru dinamakan ikhlas. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita hidup di dunia ini, ayo sama-sama kita laksanakan hidup di dunia ini untuk memiliki agama yang lurus, benar-benar beribadah, didasari dengan ikhlas dalam melaksanakan ibadah, sholat sesuai dengan rukunnya, syaratnya. Juga ketika wajib bagi kita sudah sampai nisab pada diri kita untuk menunaikan zakat, keluarkan zakat. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlil kitab, itu orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, itu finari jahannam, tetap di dalam neraka jahannam, khalidina biha, mereka adalah orang-orang yang kekal di dalam api neraka tersebut. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, ini sudah jelas Allah tegaskan. Mau dia itu agamanya Yahudi ke, Nasrani ke, agamanya itu menyekutukan Allah, selain Islam, nggak ada kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka kita patri pemahaman itu dalam hati kita, sehingga tidak mudah
untuk menerima pemahaman liberal yang saat ini sudah disebarkan bahwa semua agama itu benar, bahwa setiap agama punya hak untuk masuk ke dalam surga, setiap agama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nafikan itu karena sudah jelas dalam firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Islam sudah dicap mereka masuk ke dalam neraka Allah. Meskipun nyatanya dalam hidup di dunia mereka baik, meskipun nyatanya dalam hidup mereka sering memberi, mereka sering membantu. Karena apa? Kuncinya mereka belum dapat, yaitu masuk ke dalam agama Islam. Contoh, di dalam satu rumah itu ada berbagai macam makanan, ada berbagai macam fasilitas, tapi terkunci. Ya. Nah, kita yang orang Islam secara kiasannya orang yang sudah memegang kunci. Apakah saat itu kita buka pintunya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut bisa menikmatinya? Tergantung. Apakah kita hidup di dunia ini benar-benar melaksanakan perintah Allah atau tidak? Sedangkan selain agama Islam sama sekali sudah tidak punya kunci. Meskipun di luar rumahnya dia melaksanakan kebaikan apapun kepada tuan rumah tersebut, yang di dalam rumah tersebut ada kenikmatan, tetap nggak bakal dikasih kuncinya. Karena kenapa? Karena Islamlah sebagai jalan awal untuk mendapatkan kenikmatan. Bagi kalau sudah hidup benar-benar pengen fokus saja buat Allah Subhanahu wa taala, ibadah secara murninya, sholat jelas ibadah secara murninya, puasa, zakat, haji, umroh, atau yang memang kelihatannya gambaran dunia tapi tujuannya buat ibadah, kerja buat ibadah, usaha buat ibadah, olahraga biar sehat, kalau sehat buat ibadah. Ya, kalau tujuannya dalam melaksanakan apapun aktivitas di dunia itu untuk Allah, masuk dalam hadisnya Nabi. Apa kata Nabi? Manin qata'a ilallahi kafahullahu kulla mu'nah. Barang siapa yang menghabiskan umurnya, yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia dari segala apapun biaya yang dia butuhkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dirinya dari arah manapun yang dia tidak pernah sangka. Kuncinya satu, fokus sama Allah. Tapi banyak kan di antara kita tapi tidak begitu yakin tentang itu. Masa iya sih kalau misalnya saya sholat 5 waktu saja, ya enggak? Kemudian malamnya tahajud, kemudian baca waqiah, kemudian sholat duha, itu benar-benar bisa mengkayakan saya, benar-benar bisa mencukupkan saya? Ya buktinya banyak. Ya enggak? Kita hanya lihat hanya di sekitar kita saja yang doyan dunia. Coba sekali-kali kita kumpul sama orang yang memang mereka hidupnya hanya buat Allah, mereka hidupnya hanya buat ibadah, mereka hidupnya hanya ingin bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Kaget kita melihat mereka. Mereka ke pasar hanya syarat saja usaha, berangkat pagi pulang jam 9. Ada yang kerja tapi hanya syarat saja mereka, sisanya buat ibadah. Masya Allah, Allah limpah rezeki kepada mereka itu dengan gambaran yang tidak pernah kita sangka. Ya, contoh kecil saja, contoh kecil. Ya, ada salah satu ulama di Jawa Timur, ya, daerah Ponorogo itu, ya, seorang ulama yang muridnya nggak banyak, santrinya nggak banyak. Beliau dagang di pasar pagi. Nanti jam 9 pulang, zuhur ngajar, habis ibadah, asar ngajar, maghrib udah gak terima tamu, gak ngajar beliau sampai jam berapa? Sampai yang isya. Tok buat pribadi beliau itu saat itu. Nanti habis isya ngajar. Setelah itu jam 11 istirahat, tidur, jam 1 bangun sampai subuh. Hanya buat ibadah di malam hari. Kami lihat
Itu rumahnya nggak pernah saya bayangkan besarnya kayak itu. Pondok Indah mah kecil, besar ya bukan Pak? Ya enggak. Kemudian mobilnya nggak kehitung, ya enggak. Itu yang ada di rumahnya sekitar 20, yang ada di tetangganya yang membutuhkan nggak kehitung, yang ada di temennya nggak kehitung. Uangnya udah nggak usah dibicarakan. Saat itu, masya Allah, ini Allah, cara Allah memanjakan orang yang benar-benar fokus dalam ibadah. Dan yang lebih mahal dari ibadah itu adalah apa? Selain daripada ibadahnya adalah keyakinan. Nah kita kan masih minim masalah keyakinan. Saya udah ganti wirid, saya udah ganti doa. Orang-orang udah ganti mobil, orang-orang mah udah ganti room. Saya mah baru ganti doa sama ganti wirid ini. Toh nggak ada perubahan sama sekali. Bukan masalah amalannya yang kurang bagus, tapi keyakinannya yang kurang. Tapi kita sering dengar orang zaman dulu baca bismillah saja bisa jalan di atas air. Kok bisa kita baca bismillah 1000 kali nggak bisa sampai sekarang jalan di atas air? Orang ketika dulu lapar, mereka baca kulhu 3 kali langsung kenyang perutnya, karena ada keterangan hadisnya seperti itu. Kita baca kulhu sampai 9 kali nggak kenyang-kenyang, karena keyakinannya hanya zahir saja kita perhatikan ibadah, wiridnya, sholatnya, baca Qur'annya, tapi keyakinannya kita masih kurang terhadap kekuasaannya Allah. Orang dulu amalannya nggak banyak, tapi keyakinannya kuat. Ayo besarkan lagi dalam hati kita kekuasaan Allah lebih besar daripada yang kita bayangkan. Ya, kemudian kekuasaannya Allah lebih besar daripada yang kita gambarkan. Dengan seperti itu, ketika kita doa, yakinnya Allah mendengar doa kita. Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau ketika kita doa dalam keadaan yang lemesnya, dengan dalam hati, ini saya sudah sebulan baca doa ini, udah yang penting mengugurin kewajiban saja, itu ya. Tanpa dasar keyakinan jauh sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dikatakan oleh ulama idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantabi. Seseorang itu tergantung keyakinannya. Siapapun yang gak punya keyakinan, gak ada manfaat apapun yang dia lakukan. Ya, jadi sekali lagi, bukan hanya sekedar wiridnya yang mahal, bukan hanya sekedar ibadahnya yang mahal, tapi yang lebih mahal dari itu adalah keyakinan kita. Sekali lagi, ayo besarin lagi keyakinan kita kepada Allah. Ya, dengan keadaan seperti kita, ya, hindarkan daripada perasaan ketika kita sudah penyakit kayaknya nggak mungkin sembuh ini. Ya, ketika kita ada kesusahan kayaknya udah nggak ada jalan keluarnya ini. Ketika anak itu nakal, atau anak sampai saat ini belum nikah, atau saat ini anak belum dapat pekerjaan, atau sampai saat ini istri yang belum taat sama kita, istri yang masih belum berhijab di sisi kita, kemudian dalam hati kita putus asa, kayaknya udah nggak ada kesempatan. Salah. Selama itu perkara mungkinan, kekuasaan Allah masih akan bisa jalan di sana. Ya, selama itu perkara yang mungkinat, perkara jaizat yang bisa ada bisa tidak ada, ya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kudrohnya Allah tetap bisa berjalan. Ya, namanya Allah itu muqallibul qulub, zat yang membolak-balikan hati. Ya enggak, berapa banyak orang seperti hanya pelacur yang ketika pulang hanya sekedar itu menolong anjing yang dalam keadaan kehausan. Akhirnya setelah pulang tobat, kemudian fokus dalam ibadah. Bahkan dalam satu keterangan, nikah dengan orang soleh, dari rahimnya lahir nabi-nabi Bani Israel. Dulunya pelacur, ya enggak? Dan berapa banyak juga orang yang fokus ibadah tapi dengan bangganya dalam melaksanakan ibadah, ada kesombongan dalam melaksanakan ibadah, Allah jatuhkan ia sehingga wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, jadi sekali lagi, ya, ayo, ini yang menjadi kurang di akhir zaman adalah keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita amin dalam imam membaca doa selesai sholat, yang mana artinya amin adalah istajib lana, ya Allah ijabah doa kami. Ya, ketika membaca amin, yakini doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita doa sendiri, gak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya nggak jadi masalah.
masalah, apalagi malam harinya. Jangan hanya sekedar minta kita sama Allah terhadap kebutuhan kita, tapi juga akui apa-apa yang kita lakukan di dunia ini dari segi kesalahan. Allah cinta banget tuh. Bukan hanya minta sekali lagi, tapi akui kesalahan. Jadi sebelum daripada kita doa, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam di dalam hud, di dalam perutnya ikan tersebut, beliau mengatakan sehingga beliau keluar dari perut tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, itu pengakuan. Nah, kita jarang ngaku sama Allah. Nah, makanya ada Sayyidul Istighfar kan? Kenapa dikatakan Sayyidul Istighfar sebagai pimpinan istighfar? Ya, kelas atas bacaan istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tataqtu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Karena dalam istighfar itu ada pengakuan. Ya, abu bi dzambi, ya Allah, aku akui dosaku. Ya, aku akui aku belum mampu melaksanakan janji. Aku akui belum bisa menjalankan apa yang menjadi perintahmu. Nah, coba ketika doa sekali-kali, ya, kita itu akui apa yang menjadi kesalahan. Ya Allah, saya udah bersekian, saya masih kurang ibadahnya ya Allah. Ya Allah, saya umur sekian masih kurang istighfarnya ya Allah. Masih sombongnya, masih irinya, masih dengkinya, ya, masih menyimpan daripada kebencian kepada makhlukmu ya Allah. Ketika ibadah masih ada riyaknya, ketika ibadah masih ada ujubnya, ketika sedekah masih ada riyaknya, masih ada ujubnya. Ya Allah, ampuni dosa. Nah, kita minta itu. Setelah itu baru minta yang lain sekali-kali, ya. Jadi dua hal yang penting dalam malam hari ini yaitu sekali lagi besarkan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian ketika doa, ayo jangan hanya minta sama Allah, tapi juga akui apa yang menjadi kesalahan kita kepada Allah. Mudah-mudahan sampai dari saat ini sampai ke depannya kita terus diperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini kita semakin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin istiqomah di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa terus diberikan taufik dan hidayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita, disembuhkan dari seluruh penyakit-penyakit kita, dilunasi hutang-hutang kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta dalam keadaan sehat wal afiyah. Dan apabila sudah tiba masanya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin wa rahman wa rahim wa karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi haqqi man unzilat 'alal Fatihah iqbal du'ana wa la tukhayyib rajana wa ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma hdina min indika wa fid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa anzil 'alaina min barakatik wa anzil 'alaina min barakatik wal bisna libasa afika wa afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balighna ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatun ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.